Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini orangnya bisa saya hitung nih. Kemana nih kita? Oke, nanti kalau mereka terlalu lama kita nggak perkenankan. Baik, di pagi hari ini kita akan lanjutkan mata kuliah filsafat hukum. Salah satu mata kuliah wajib yang diletakkan di semester berapa? 6 ya. Semester 6 ya, harapannya bekal saudara untuk segera lulus dari kampus ini. Bagi yang mau lulus, bagi yang enggak ya enggak apa-apa juga. Bagi yang masih pengen lama di kampus, Pak, saya pengen tetap jadi mahasiswa Pak lama, ya enggak apa-apa juga. Pagi ini saya akan mulai dengan saya kasihkan satu fakta yang nanti kita akan coba sedikit analisis lah ya. Asing di telinga kita. Ya, Republik Nauru mungkin terdengar cukup asing di telinga kita. Ya, Republik Nauru merupakan sebuah negara yang mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 31 Januari 1968 dengan ibu kota yang bernama Yaren. Jadi Nauru bukan hanya sekedar pulau kecil di dekat perairan Indonesia dan Australia. Nauru juga merupakan sebuah negara yang sangat kecil. Bahkan saking kecilnya, dari negara Singapura masih kecilan Nauru. Negara Republik Nauru berareakan 21 km persegi ini selama 30 tahun pernah tercatat sebagai salah satu negara terkaya di dunia. Pendapatan per kapitanya pada tahun 1981 mencapai $17.000. Jika dibandingkan dengan Indonesia yang hanya $530 per kapita, dan jumlah penduduk di negara Nauru hanya sekitar 13.000 jiwa. Sangat sedikit jika dibandingkan dengan penduduk Indonesia. Nauru tumbuh menjadi negara yang sangat makmur dan kaya. Mereka membangun gedung-gedung tinggi, mengimpor mobil dan pesawat komersial mewah. Tak ada orang miskin di sana, apalagi gelandangan. Negara memberikan subsidi kehidupan bagi seluruh rakyatnya. Lebih dari 80% angkatan kerja diangkat menjadi pegawai negeri. Para pegawai ini tidak terikat jam kerja, mereka boleh datang dan pergi sesuka hati. Para penganggur pun disubsidi oleh negara. Saking kayanya negara ini, tanpa bekerja pun para penduduk dapat merasakan hidup mewah. Rakyat tidak dikenakan pajak, pendidikan dan kesehatan gratis. Pelajar yang ingin bersekolah ke luar negeri diberi beasiswa. Bahkan saking manjanya, penduduk Nauru enggan jadi pekerja lapang. Pemerintahannya terpaksa mengimpor tenaga kerja dari Australia, Cina, Kiribati, dan Tuvalu. Yang membuat negara Nauru terkenal akan kekayaannya tak lain karena kotoran burung. Lebih dari 70% tanah Nauru terdiri atas endapan tahi burung guano yang menumpuk selama ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Hal ini dikarenakan dulu Nauru merupakan tempat bagi koloni besar burung guano. Kotoran burung ini menjadi fosfat yang berfungsi sebagai pupuk tanaman. Fosfat ditemukan tahun 1899 dan mulai dieksplorasi tahun 1907. Saat itu Nauru masih menjadi bagian dari negara Australia. Setelah diberi kemerdekaan pada tahun 1968, pertambangan fosfat dikuasai oleh penduduk asli daerah. Diperkirakan jumlah fosfat berkualitas tinggi di seluruh dunia ada di Nauru, sekitar 41 juta ton. Ini jumlah yang sangat besar jika dibandingkan kembali dengan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. Jumlah seluruh fosfatnya diperkirakan hanya 2,5 juta ton. Karena itu wajarlah kiranya negara tersebut bisa menjadi negara terkaya pada zamannya. Namun,
Dikarenakan eksplorasi terlalu berlebihan yang membuat terlena negara Nauru, mereka mengeksplorasi fosfat yang menjadi satu-satunya sandaran hidup negara itu secara berlebihan dan besar-besaran tanpa memikirkan masa depan. Hal ini mengakibatkan dua masalah serius. Yang pertama, eksplorasi besar-besaran itu membuat cadangan fosfat Nauru menipis. Jumlah ekspornya menurun drastis dari 2 juta ton per tahun ke Australia dan Selandia Baru menjadi 33.000 ton saja pada tahun 2001. Pendapatan per kapita turun dari $17.000 ke angka $3.000. Tahun 2006 menjadi tahun yang sangat berat bagi Nauru karena pertambangan besar Nauru tutup akibat ketiadaan fosfat. Yang masih beroperasi hanyalah pertambangan skala kecil yang tak terlalu bisa diandalkan. Akibatnya pun pahit. Kini Nauru menjadi negara yang sangat bangkrut. Selain itu, kerusakan yang ditimbulkan juga sangat memprihatinkan. Organisasi pencinta lingkungan Greenpeace mencatat akibat pertambangan yang membabi buta, 90% wilayah Nauru ini tak layak huni dan memerlukan rehabilitasi secara besar-besaran. Sekarang di Nauru akan sangat sulit ditemukan kawasan hutan, semuanya hancur. Pohon-pohon kelapa di pinggir pantai roboh semua. Dan jika dilihat dari udara, keadaan alam Nauru benar-benar mengerikan. Dikarenakan pendapatan per kapitanya menurun dan sudah bangkrut, negara Nauru pun mencari alternatif dengan berhutang. Kemalangan yang terjadi di Nauru tidak ada habisnya. Alam yang hancur, sumber daya alam yang habis membuat negara ini menjadi miskin. Nauru jatuh dalam kubangan kemiskinan. Bayar sewa gedung saja mereka kini tak mampu. Lapangan terbang mereka pun kini ditutup karena tak punya dana melakukan perawatan. Baik. Kalau ada satu perusahaan bangkrut, kita biasa saja. Kalau ada satu rumah tangga yang dulunya orang kaya, sekarang jadi orang tidak mampu, ya kita sering saja menyaksikannya. Nah, tapi kalau ada sebuah negara yang dulu jaya, terus sekarang jadi menurun atau bahkan bangkrut, ya ada contohnya. Ini contoh ekstrimnya. Ada contoh yang tidak terlalu ekstrim. Contoh tidak terlalu ekstrimnya itu adalah Jepang. Jepang itu saat ini mengalami penurunan yang nampak terasa dalam 20 tahun terakhir. Waktu saya jadi anak SMP, SMA itu, negara besar yang disorot itu Jepang. Pada mau ke Jepang. Ya. Tapi di generasi waktu saya mulai kuliah, ya, dan sampai selesai kuliah itu ada pergeseran, ada perubahan. Negara besarnya itu geser ke sebelahnya. Ada negara yang lebih besar dibanding dia. Padahal tahun 80, 90, 2000-an awal dia tidak terlalu besar. Tapi sekarang negaranya menjadi sangat besar dalam ranah ekonomi, ya, percaturan ekonomi dunia. Dan bahkan Jepang pun saat ini berada di bawahnya. Nah, saat ini Jepang masih menguasai banyak hal, tapi konsepnya adalah penurunan. Nah, kenapa saya sampaikan yang begini-begini? Ya karena kita perlu melihat sesuatu, salah satunya dengan jangka panjang. Belajar filsafat adalah memikir secara makro, bukan mikir jadi besok, hari ini, mikir pagi-pagi baru habis sahur, mikirnya nanti buka apa ya, ya gitu. Yang dipikirkan setelah sahur nanti mau buka apa, gitu kan, pendek sekali berpikirnya. Ya, walaupun memang terpikir ya nanti apa ya nanti. Walaupun saya sudah menentukan juga nanti buka apa itu sudah saya tentukan. Tapi tidak penting-penting banget yang pikir-pikiran begitu. Otak kita itu terkadang dihabiskan untuk berpikir yang sepele-sepele. Padahal kita diberi potensi yang besar. Kenapa? Gimana cara supaya punya potensi besar? Negara yang di sebelah Jepang itu sekarang menjadi negara yang ekonominya lebih bagus dibanding Jepang. Perusahaan-perusahaan teknologinya sangat besar saat ini. Negara apa itu? Korea Selatan. Jangan bayangkan Korea Selatan tuh ngomongin K-pop. K-popnya tuh nggak terlalu penting. Iya sih, itu buat sekedar budayanya dikenal sedunia. Iya. Tapi di balik itu mereka 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu tidak sebesar sekarang.
Dulu yang namanya Samsung itu, Samsung bacanya. Tulisannya Samsung bacanya gitu ya. Kira-kira Samsung itu tidak sebesar sekarang. Saya waktu SMP SMA tuh yaitu HP kelas. Tapi sekarang Samsung itu merajai salah satu. Oh Pak, kan bagusan iPhone. Iya, tapi iPhone itu hanya mengambil pasar sedikit. Dia memang meletakkan pasar mahalnya. Sedangkan Samsung itu menggarap pasar mahal sampai pasar murah. Gitu. Ada bahkan di banyak teknologi Korea Selatan itu sangat maju. Padahal kalau saudara mau belajar sedikit 10-20 tahun yang lalu Korea itu tak sebesar itu. Tak sehebat itu. Lebih dekat lagi sebelahnya lagi. Sekarang yang sedang bergerak untuk maju besar adalah China. Dulu waktu saya sekitar 20 tahun yang lalu, yang disebut produk Cina itu produk jelek. Ya, Cina itu produknya itu kalau motornya jelek, HP Cina sampai ada istilah tuh. HP Cina itu HP jelek. HP yang secara bentuk dia niru-niru, dia niru ini, tapi isinya HP jelek. Saya sebelum memulai ini saya ingin memberi satu cerita. Diceritakan oleh seorang ustadz, diceritakan kepada saya dan saya mendengar kata-kata ini itu saya ingat-ingat terus. Jadi ustadz itu suatu ketika sedang mengadakan seminar dengan satu orang pembicara, seorang profesor dari ITB. Profesor ITB ini kuliah di Korea Selatan. Kata profesor itu, orang Korea Selatan saat itu waktu dia kuliah, itu yang nanti terasa saat ini kenapa Korea Selatan bisa semaju sekarang adalah profesor itu cerita bahwa dia punya standar yang sangat tinggi. Profesor itu bilang ke mahasiswanya, kalian jangan malas seperti orang Jepang. Kalian jangan malas seperti orang Jepang. Orang Jepang saat itu hebat sekali. Gitu ya. Apalagi Indonesia, jangan pakai standar orang Indonesia. Jam kuliah 8.30, jam 8.48 masih baru masuk. Itu enggak standar Indonesia, yang dipakai itu standar Jepang. Dia bilang, jangan malas kayak orang Jepang. Itulah yang saat ini menjadi Korea yang begitu hebat. Kalau kalian mau jadi orang hebat, nah pasang standar yang tinggi. Jangan malas IPK cuma 3,9 gitu kira-kira gitu. Walaupun seumur kuliah saya nggak pernah IPK tinggi. Tapi punya standar yang tinggi. Jangan gini nah, gitu. Kalau kalian standarnya yang rendah, yang saya ingin tampilkan tadi di depan kita tuh ada satu negara yang dia sangat mengandalkan sumber daya alamnya itu persis dengan wilayah sekitar kita ini. Padahal sebentar lagi Pak Presiden aja mau menyelesaikan istananya di sana, di IKN. Dikira kata berubah IKN kalian itu jadi akan jaya begini-begini, kita orang Kalimantan ini akan hebat. Enggak. Kalau mirip kelakuannya sama kayak orang-orang di Nauru tadi, paling ekstrimnya, jangan-jangan kita itu hanya ngeliatin saja. Ada IKN bagus, orangnya hebat di sini, kotanya bagus begini. Iya, cuma manggut-manggut saja. Tapi cari kerja di ekonomi di Kalimantan ya gini-gini aja. Satu ciri utama kegagalannya adalah tidak disiplin. Makanya saya selalu menekankan kedisiplinan. Kalau ada yang alasan rumahnya jauh Pak, ngantuk, saya itu rumahnya 1 jam dari kampus ini. Dan saya sudah bisa masuk ke ruangan ini tadi jam 8.28. 2 menit sebelum itu. Saya nyampe di kampus ini itu jam 8 tepat, saya di ruangan di gedung sebelah.
Jadi kalau jam berapa ini? 8.51 mbaknya baru datang, ya itu rendah sekali memang kedisiplinan kita. Alasan apa Pak? Jauh. Nah, jauh-jauhan, ya jauh-jauhan sama saya. Itu pun saya bisa datang segini. Oh Pak ada alasan. Ya itu semua banyak aja jadi alasan kita. Ya gitu lah ya. Wallahu a'lam. Oke, saya akan mulai perkuliahannya, saya duduk saja ya. Oke, saya ingin menekankan kembali kenapa kita perlu mendalami filsafat hukum. Memang perkuliahannya ini saya tahu ya, mata kuliah filsafat itu mata kuliah yang paling tidak jelas di kampus ini biasanya. Kampusnya mau apa ya? Nah, makanya saya selalu mengulang-ulang hal remeh-temehnya. Mengapa perlu mendalami? Kenapa perlu belajar lah bahasa gampangnya? Kenapa belajar? Perlu belajar. Kemarin kita sudah ngomongin hukum. Karena filsafat hukum itu adalah kegiatan berpikir. Dan tidak sepele, dia berpikirnya secara mendalam. Untuk apa? Untuk menemukan dan merumuskan hakikat, sifat, dan substansi hukum yang ideal, serta pencapaian tujuan sosial. Jadi yang ngomongin filsafat, ya memang ngomongin standar yang tinggi. Jadi tadi kenapa saya contohkan di depan, agar kita tuh punya standar yang tinggi dulu. Kalaulah tak tercapai, ya syukur. Saya Pak pengen punya penghasilan 1 M per bulan. Kalau tercapainya nggak tercapai tapi cuma sekian persennya saja, misalnya 10%-nya, ya ada 10% aja lumayan, sudah 100 juta per bulan, misalnya gitu. Kalian tolonglah punya standar yang tinggi. Enggak Pak, kami memang lulus ini pengen jadi istri yang soleha, baik, ya tidak apa-apa juga. Jadilah istri yang punya level tinggi. Saya punya teman-teman yang aktif di komunitas, misalnya komunitas ibu apa gitu, macam-macam. Ada satu komunitas yang ngomongin masalah ASI saja. Jadi ada kekacauan betul di dunia perasian. Kita ngomongin air susu ibu itu. Kenapa? Karena banyak orang sekarang menganggap lebih penting minum susu formula. Dan sibuk beli susu formula. Banyak orang tuh sampai bunuh, ada pembunuh, ada maling, ada apa. Katanya buat apa? Buat beli susu anaknya. Padahal yang dibutuhkan itu kan cuma ASI selama 2 tahun. Tidak butuh susu formula. Kalaupun ada itu hanya tambahan saja. Tapi ada orang sampai berpikir, kenapa? Yaitu ada kekacauan berpikir yang bahkan, Pak ngomongin ASI ya. Ngomongin ASI ngapain sih Pak? Lah itu tadi orang hukum itu sampai menemukan ada banyak kejadian kriminalitas terjadi. Karena apa? Karena kekacauan berpikir masalah ASI. Iya memang ada 1-2 kasus ASI-nya tidak keluar, dia tidak bisa mencukupi, ada. Tapi mayoritasnya tidak. ASI-nya mayoritas lancar. Masalahnya yang salah adalah berpikirnya. Dan saudara temukan juga nanti masalah kriminalnya adalah banyak dokter itu yang nyampaikan para dokter juga yang jadi endorse. Jadi itu bukan ilmu tuh, mereka tuh ngendorse, Bu minum susu ini ya, suplemen ini. Padahal anak itu tidak terlalu penting-penting amat, asal cukupi ASI-nya dengan baik. Pak saya kan bekerja, komunitas itu memberikan banyak, ada ASI perah. Ya, ASI-nya diperah, disimpan di botol-botol, ditaruh di freezer dan sebagainya. Itu yang nanti diberikan kepada si anak. Ngapain sih Pak ngomongin ASI itu tadi? Bahwa ternyata hal-hal yang begitu, yang remeh-temeh itu, secara dipikirkan secara mendalam, melahirkan banyak masalah. Coba cari aja tuh, kenapa nyolong ini Pak? Ini Pak buat beli susu anak. Ini Pak. Kalian tahu nggak susu anak itu habis dalam berapa hari? Harganya 200 sampai 300 ribu. Bayangkan dia harus minum itu sebulan bisa sampai berapa juta. Coba berapa banyak orang yang tidak punya penghasilan segitu. Mohon maaf ya,
secara, saya ngomong ini bukan menjelekkan, tapi secara intelektual kok termakan kebodohan sehingga mereka harus menyediakan itu. Padahal kalau dari dunia kedokteran, susu yang formula yang diberikan itu jauh tidak bergizi dibanding susu ASI yang disediakan gratis itu. Jadi dia rela mengeluarkan sampai maling, sampai ini upaya dan sebagainya. Itu kan masalah sosial yang akhirnya melahirkan masalah hukum. Tak sedikit kriminalitas hadir karena tuntutan itu. Jadi saya pernah kejadian di kampus saya dulu di Gajah Mada, ditemukan seorang mahasiswi di kamar mandi sudah meninggal dunia. Diperkirakan tuh sudah 2 hari membusuk, mulai busuk di kamar mandi itu. Usut punya usut, akhirnya terungkap yang membunuh itu OB. Jadi mahasiswanya tuh rajin datang kuliah awal-awal dia ke kamar mandi. Nah, besok-besok gak berani dia. Cuma cerita nyata ini. Waktu saya kuliah di Gajah Mada itu. Jadi OB itu membunuh wanita itu untuk mengambil ya itu HP, dompet, isi dompet. Yang di total itu nggak sampai 900.000 waktu itu. Bayangkan, nyawa orang hilang hanya karena 900 ribuan. Ya. Ketika ditanya kenapa? Karena terhimpit ekonomi. Terutama apa dia ngomong itu? Mau buat beli susu anak. Nyawa orang hilang hanya gara-gara, kalau ditarik lagi itu hanya karena buat beli susu anak. Yang ditarik lagi dia butuh beli susu anak itu karena kebodohan. Ya, kita bukan menjelekan ya, bukan ini, kita menyimpulkan secara karena kebodohan yang tersebar. Kalau harus beli susu, gitu ya. Jadi filsafat hukum itu mengajarkan untuk kita terus berpikir secara lebih luas dan mendalam. Diharapkan punya kedalaman, ketajaman, keluasan, serta nih yang terakhir. Ini yang tidak dimiliki banyak oleh saat ini. Apa itu? Kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Sebagai contoh begini, ada satu kasus di Toraja, saya pernah cerita, ini atau tidak di kelas ini. Satu kasus di Toraja, ada pencurian kerbau. Hakim yang ditempatkan saat itu bukan orang asli sana. Kalau hakim sepele-sepele aja lihat, oh ya ini pencurian kerbau, bla bla bla, sudah ini pencurian ternak dan sebagainya. Ternyata yang dilakukan itu tidak sepele begitu. Si hakim mencoba menggali bahwa ternyata ada yang orang Toraja sini. Kalian tahu orang Toraja itu mereka sangat mementingkan kerbau untuk agenda agenda adatnya. Orang Toraja kalau ada yang tahu di sini, yang heboh itu bukan pernikahan, bukan itu. Ya, ini yang saya tahu ya. Salah satu yang ramai dari orang Toraja itu adalah prosesi pemakaman. Mereka butuh salah satunya apa? Kerbau. Kenapa? Itu bagian dari nilai adat yang harus disediakan. Jadi bukan dipandang sebagai ternak biasa, tapi sebagai sesuatu yang berbeda, punya nilai di masyarakat tersebut. Sehingga pencurian ini bukan lagi pencurian barang sepele, tapi barang yang lebih penting lagi, yang harus dipergunakan. Kan gitu. Kalau kita tidak tahu adatnya, ya hakimnya nyata, itu ya sama aja kemalingan sapi, kambing gitu. Tapi nilai kerbau di tempat tersebut ternyata berbeda. Gitu ya. Jadi ada nilai-nilai yang perlu digali. Ya, itulah yang kita sebut dengan kedalaman, ketajaman, keluasan dan kebijaksanaan. Itu yang diharapkan dari mata kuliah filsafat. Makanya ditaruh di akhir. Saudara sudah lulus dulu mata kuliah penalaran hukum. Saudara diminta untuk bernalar hukum secara benar. Di atas penalaran hukum yang benar itu masih ada lagi pemikiran yang lebih dalam lagi yang nanti akan membahas secara luas, lebih dalam
lebih bijaksana. Nah, harapan lahir mata kuliah ini kira-kira begitu. Titik tolaknya apa? Titik tolak yang pertama bahwa ada satu premis bahwa manusia merupakan makhluk yang diciptakan Tuhan. Manusia dikasih yang namanya akal budi, akal pikiran. Ya. Itu yang menandakan manusia itu lebih hebat dibanding makhluk yang lain. Tapi kalau akal pikirannya dipakai. Kenapa mata kuliah ini terus didorong untuk hadir di S1 adalah karena tantangan zaman saat ini. Jujur saja, ya, saya pun merasakannya bahwa kita makin dimanja oleh teknologi, makin malas menggunakan otak kita. Oh, gampang Pak bikin tugas, tinggal gini-gini, tinggal kopas, tinggal ini. Generasi saya itu sudah mulai generasi yang kenal kopas. Generasi di atas saya 90, 80 itu tidak kenal kopas. Kalaupun kopas, dia harus ngetik gitu. Harus diketik-ketik satu-satu. Minimal dia baca. Ajaibnya generasi mulai saya sampai sekarang itu, banyak yang ngebikin tugas kopas, bahkan dia tidak baca apa yang dia kopas. Ya, aku aja ya. Saya pun pernah begitu soalnya. Dari generasi saya tuh mulai. Generasi yang melek komputer, banyak akses internet dan sebagainya. Tinggal kopas, bahkan tidak dibaca. Kalau generasi sebelumnya itu big kopas itu, ngutip yang apa-apa, minimal dia baca lalu dia ketik. Dia mengingatnya 2 kali. Bahkan saat ini ada, sampai semester kemarin yang saya ceritakan itu di tugas kuliah, ada yang plagiat Turnitinnya, saya Turnitin 98%. Saya nggak tahu ya, di angkatan kalian paling tidak. 98%. Udah gitu, mohon maaf ya. Dengan PD-nya dia kontak saya, Pak. Saya menanyakan, saya bikin tugas sudah, UTS sudah, UAS sudah. Kenapa nilai saya E? Saya jawab. Langsung saya screenshot. Ini hasil Turnitin saudara. Dan mahasiswa itu tidak jawab, balas lagi, minta maaf pun tidak. Masih saya save nomornya di sini. Ajaibnya generasi saat ini. Mohon maaf ya, sudah sudah curangnya. Kalau bahasa saya itu goblok lagi gitu. Kalau curang itu buat pintar-pintar dikit. Otaknya dipakai sedikit. Dan ini curang nggak pakai otak gitu loh. Kalau ada orang curang dia siasat dan sebagainya, minimal dia otaknya dipakai untuk pintar. Kalau ini tuh dia hanya merubah dia judul, nama penulisnya diganti. Cuma itu. Masalahnya di judul dan nama itu kan ada footnote. Footnote itu menunjukkan ini siapa. Kan misalnya namanya A, misalnya Bambang, dikasih footnote dari Fakultas Hukum ini. Nah, dia lupa menghilangkan footnote-nya dan afiliasinya di bawah di footnote itu masih ada nama dia, tapi ke orang dari kampus lain. Saking tidak dipergunakannya otaknya dalam curang tersebut. Ini saya tunjukkan cerita terburuknya saja ya. Saya ceritakan, tapi saya tidak sebut nama. Saya selalu begitu. Ya, memberi kesempatan manusia. Dalam Al-Quran itu begitu. Dalam Al-Quran itu kalau ada orang yang buruk sekali dan sampai akhir hayatnya dia tidak bertobat, namanya tuh muncul di dalam Al-Quran. Ya, ada Fir'aun, ada Haman, ada Qorun. Itu orang yang buruk. Tapi ada di Al-Quran itu, ya karena di bulan Ramadan sedikit ada intermezzonya. Di Al-Quran itu kalau ada orang berbuat salah dan kesalahannya itu diumumkan, tapi dia akhirnya berubah jadi orang baik, itu namanya disamarkan. Salah satu yang keburukannya tersiar sampai saat ini dalam Al-Quran itu adalah istrinya seorang yang, kalau dalam istilah dalam cerita-cerita lain dia disebut dengan nama Zulaikha. Dalam Al-Quran itu nggak ada nama itu. Zulaikha itu siapa? Orang yang
yang menggoda Nabi Yusuf. Tapi dalam Al-Quran nama Zulaikha itu nggak ada. Zulaikha itu nggak ada. Adanya Imro'atul Aziz, istrinya seorang penguasa yang menggoda Yusuf dan berbeda. Kenapa namanya disamarkan di situ? Yang nyepil kan dispil bukan di Quran, itu dispil di lain. Walaupun kebenarannya tidak 100%. Tapi di Al-Quran tidak dispil namanya. Tidak disebut. Kenapa? Karena dia dalam banyak riwayat nanti ujungnya bertaubat. Kan kira-kira begitu. Nah, kalau tadi ada yang saya sebut sebut keburukannya itu, ya, saya tidak sebut namanya, misalnya. Kenapa? Masih ada kesempatan memperbaiki diri jadi lebih baik. Itu lebih baik. Ya. Manusia itu punya daya cipta rasa dan ada teknologi saat ini mampu membuat kecerdasan buatan. Iya. Dan dalam beberapa hal dia jauh lebih hebat dibanding kita. Masalah ngingat, masalah hafal dia lebih hebat dibanding kita. Tapi ada yang dia belum bisa capai. Salah satunya adalah dia mampu berpikir, manusia itu mampu berpikir mendalam, kritis, reflektif dan sebagainya. Kira-kira itulah gunanya filsafat. Generasi kita tuh tidak tahu 20 tahun lagi bisa jadi kita terlalu dibutuhkan. Bisa jadi jurusan hukum tidak dibutuhkan. Apa hukuman bagi orang yang melanggar? Apakah ini boleh? Apakah ini? Bagaimana pengaturan ini? Orang non hukum bisa akses tanya kepada kecerdasan buatan. Bisa. Bisa jadi kita tidak terpakai. Yang kemungkinan tidak akan tergantikan itu adalah berpikir filsafat. Minimal mengarah ke sana. Itu teknologi. Saya sudah coba ya AI berapa tuh. Saya tanya yang agak susah-susah itu, yang secara reflektif dia tidak bisa jawab. Dia jawab, saya tidak dibekali rasa, tidak dibekali keinginan, tidak dibekali perasaan dan sebagainya gitu kan. Nah itu ternyata yang menjadi keunggulan kita dibanding kecerdasan buatan. Karena kita punya bukan hanya akal, tapi punya rasa, punya kemampuan berbahasa. AI tidak bisa memilih kata yang mana yang lebih tepat, mana yang lebih indah. Ya, makanya AI tidak pintar bikin puisi, yang pintar bikin puisi manusia. Nah, manusia itu yang berbudaya, yang kayak gitu. Orang nikah sama AI itu tidak akan romantis kayak gitu. Jadi kalau yang sekarang pacarnya nggak romantis, ya udah tinggalin aja, ganti AI aja sama. Kira-kira begitu. Manusia selain menggunakan rasio juga punya imajinasi, punya pengalaman ya, menjalani empiris itu mengkonstruksi masa lalu. Saya orang yang suka cerita tentang masa lalu. Kenapa? Itu mengkonstruk pemikiran untuk masa depan. Kira-kira masa lalu itu menjadi seperti orang sering mencontohkannya sebagai spion yang untuk mengukur agar kita bisa maju ke depan. Oh, mau ke sini ya dilihat sana kini dan sebagainya. Tapi tidak untuk menjadi fokus utama, tapi bisa menjadi konstruksi kita menjalani masa depan. Nah, gitu. Kira-kira begitu. Aduh Pak, pagi-pagi kok pusing sekali. Ya memang nggak apa-apa, mata kuliah ini begitu. Manusia juga berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Dia butuh orang-orang lain. Nah, ketika dia berinteraksi dengan orang lain itu akan tumbuh pertanyaan-pertanyaan tentang dirinya, tentang gimana. Oh, sebaiknya gimana? Sebaiknya saya duduk di depan apa di belakang? Sebaiknya saya duduk di atas kursi apa di atas meja? Kalian itu kan berpikir kan, masuk tadi itu kan milih. Oh, di mana ya? Enggak enak bapaknya di sana, dia larinya ke sana kan. Itu sudah ada bapaknya di sini. Oh, saya duduk milih di sini. Ini ada teman saya. Oh, di sini. Oh, saya nyari yang kosong. Kan nggak mungkin ada orangnya kalau didudukin kan gitu. Itu kan dari tadi itu kalian terus adalah proses berpikir. Memilih mana yang ini. Kenapa kalian milih duduk di kursi? Karena itu hasil dari otak kalian. Oh, tempat duduk itu kursi, ini dan sebagainya.
Eh, itulah sebenarnya adalah dasar kita berfilsafat itu intinya begitu. Kita menggunakan pikiran kita untuk menentukan. Nah masalahnya terkadang manusia membatasi. Paling sering kita adalah, aduh Pak pusing Pak, tidak usah Pak. Kira-kira gitu. Filsafat ingin kita mendobrak sedikit keputusan kita untuk membatasi pikiran kita. Kemampuan kita itu lebih banyak dibanding itu. Cuma biasanya tertutup oleh rasa lelah, rasa lapar, rasa malas, rasa-rasa yang lain. Kira-kira gitu. Jadi sebelum kita nanti lebih masuk ke filsafat ini, intinya kira-kira kita akan gitu. Oh ya, saya ini pertemuan ke-6 ya. 7. Pertemuan ke-8 itu adalah pertemuan UTS. Ya, yang mumpung masih. Saya nanti nggak tahu saya UTS-nya di pertemuan 8 apa di pertemuan 9. Saya sepertinya sengaja akan menaruhnya di pertemuan yang mepet. Karena apa? Ini ada pertemuan yang agak rawan. Kita itu libur tanggal 6. Ya. Lebarannya tanggal berapa? Ya. Jadi di sini itu sudah masih masuk. Cuma banyak yang sudah hilang. Ya. Kita hari ini sudah ini ya. Besok pertemuan 7. Oke deh, berarti saya akan memilih tanggal ini untuk UTS. Agar apa? Agar kalian tetap masuk. Berarti yang sudah cari-cari tiket tidak bisa. Saya sengaja saja. Masa saya suruh masuk kalian sudah pulang liburan kan ya? Gitu. Jadi ada memang dosen yang sudah kabur. Kalau saya sengaja karena aturan kampus ini masih masuk, maka saya akan UTS. Saya ada ngajar hari ini, hari Jumat sore. Bayangkan saja itu masih UTS. Ini UTS juga. Saya taruh UTS di sini agar apa? Enggak kabur, Mas. Jadi kita akan UTS di tanggal 2 April. Mumpung saya ingat, saya ceritakan dulu. Iya. Aduh Pak, sudah mau pulang. Itulah nasib. Nasib kita bersama ya, kita berbagi kesedihan. Oke. Mata kuliah ini ingin mengintegrasikan konsep-konsep dalam hukum yang bisanya terserak di masing-masing bidang hukum. Filsafat hukum itu mempelajari apa? Ya mempelajari hukum, mempelajari norma hukum. Sifatnya abstrak, teoritis dan generalis. Aduh Pak, mulai rumit. Ya memang sekali lagi, makanya saya beri pengantar. Mari kita tabrak standar kita yang filsafat itu punya karakter 3 karakter yang harus kita punyai kalau ingin belajar filsafat. Apa aja? Pertama, dia mendasar atau radikal. Jadi kita wajib radikal di kelas ini. Kalau ada urusan, menangkal radikalisme, enggak. Kalau di kelas filsafat itu wajib radikal. Radikal itu apa? Radix itu artinya akar. Berpikir itu sampai akarnya, sampai tuntas. Jangan ngawang-ngawang. Kan kalian nggak suka di ghosting kan? Ya, hubungan yang tidak radikal itu ya gitu, yang ngawang-ngawang saja. Tapi kalau ada yang sudah mengakar, luar biasa. Saya punya teman yang pacaran dari SMA, dari SMP bahkan sampai kuliah terus nikah gitu. Saya coba ngasih tahu ke dia, kamu nggak bosan Pak? Tapi ada yang begitu ya. Pacarannya radikal sekali. Bagaimana mendasar itu? Berupaya menemukan yang paling dasar, paling asas, paling hakikat. Tidak simple, tidak hanya membahas. Saya suka selalu menyontohkan itu lampu merah gitu. Lampu merah itu kenapa sih kita berhenti? Oh karena ada ini. Apakah berhentinya itu karena
lampu merahnya, atau karena ada polisinya, atau karena kita ingin menjaga ketertiban. Ada beberapa negara itu yang tidak menerapkan lampu merah, tapi ajaibnya tertib. Jadi lampu merahnya itu kan hanya alat untuk tertib. Oh Pak, lampu merah itu alat buat nilang kalau kami di Trobas. Ada kan yang menganggapan bahwa polisi itu tugasnya untuk nilang saja. Oh, jadi tujuannya lampu merah itu apa sih? Jangan-jangan lampu merah itu bukan tujuan, itu hanya alat. Oh, untuk apa? Agar tertib lalu lintas, bla 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 bla. Kita mengkaji lebih dalam. Agar fenomena itu, ya ada sebut fenomena gunung es yang muncul di permukaan itu fenomena satu saja. Tadi ada fenomena pembunuhan dilakukan oleh seorang OB ke mahasiswa UGM, Fakultas MIPA. Jenazahnya tuh ditemukan di dalam satu WC yang sengaja dikunci. Ditulisin rusak. Pas ditelusuri, oh dia tuh ternyata akar masalahnya apa? Digali. Masalah susu. Salah satunya. Itu lagi. Oh, apakah susu itu masalah? Enggak, ternyata masalahnya lebih dari situ. Ada pembodohan, ada ketidaktahuan, ada kesalahan berpikir. Oh, digali terus sampai dalam. Agar apa? Agar kalau di antara kita nanti ada yang jadi pejabat untuk menentukan satu kebijakan, itu berpikirnya tidak simple, tapi berpikirnya mengakar sampai akar-akarnya. Bukan sekedar makan siangnya yang penting, gratis kan itu. Tapi ya kalau dapat dikasih ya makan aja kan, kita gitu ya, nikmat aja. Cuma kan tidak sesimpel itu berpikirnya. Nah, saya tidak mengatakan itu ke satu kebijakan. Nanti kita lihat kebijakan itu kebijakan secara utuh. Ada kebijakan-kebijakan yang lain harusnya lebih mengakar. Contoh, ini akan dibahas di filsafat itu. Adil itu apa sih? Yang satu bilang adil itu sama. Oh, adil itu begini. Oh, adil itu begini. Mbak. Kalau suami poligami itu adil apa enggak? Coba mas, adil enggak poligami? Iya adil Pak. Lalu pertanyaan berikutnya, emang yang adil itu apa? Kenapa ada yang poligami? Kenapa ada aturan tentang poligami? Negara ini menjamin aturan tentang poligami. Itu kan, saya tidak bahas poligaminya. Saya hanya membahas, ada satu aturan nih. Indonesia menganut ada aturan poligami berdasarkan hukum Islam. Ya, lalu kenapa ada aturan itu digali? Nah, penggalian itu. Orang yang belajar hukum hanya akan berhenti, belajar hukum dasar hanya akan berhenti. Oh, ada aturan poligami, bla bla bla. Tapi bagi seseorang yang mempelajari filsafat, dia akan belajar lebih dalam lagi. Kenapa? Oh, ada kata adil. Adil itu yang bagaimana? Nah, gitu ya. Lalu nanti kita akan mengenal ada istilah keadilan, ada kepastian hukum, ada kemanfaatan. Bagaimana itu bisa hadir? Saudara nanti kalau jadi hakim, jadi jaksa, jadi apapun yang memutuskan sesuatu, saudara, saya jamin akan berpikir memilih di antara salah satunya yang akan ditonjolkan. Memilih kepastian hukum, memilih keadilan, atau memilih kemanfaatan. Tanpa sadar. Itu bisa dinilai dari filsafat. Filsafat itu ingin kita menjadi bijaksana. Salah satu bijaksananya adalah ini jam 9.20. Saya kebijaksanaan yang terbaik adalah melihat wajah sudah mulai mengantuk. Jamnya sudah begitu. Walaupun mulainya agak lambat, tapi kita selesaikan tepat waktu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.